sahabat PPG semuanya, kembali lagi sama aku Cynthia Ira Claudia. Kita hari ini akan tanya jawab dengan Mbak Fani ya. Sambil nunggu Mbak Fani, aku play lagu Pelajar Pancasila nih, biar kita semakin semangat menjadi pelajar Pancasila. Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Bentar ya guys, sambil nungguin. Apakah sudah terdengar? Tunggu ya teman-teman ya. Kita menunggu Mbak Fani dulu guys. Oke, bentar ya. Udah belum? Oke, mantap. Bentar ya, kita nunggu Mbak Fani dulu sambil ngedengerin lagu Pelajar Pancasila. Teman-teman kalau mau tanya silahkan di kolom Q&A itu ya yang ada tanda tanyanya. Jadi jangan langsung di komen karena nanti akan ketumpuk-tumpuk sama yang lain. Tapi kalau di question box ini kita bisa lihat terus gitu. Aku sambil cek-cek di Telegram ya, terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, yuk kita undang Mbak Fani ya guys. Teman-teman silahkan bertanya di question box ini ya, yang ada tanda tanya di bawah, pojok kanan bawah. Jadi nanti setelah Mbak Fani join, kita akan jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman dari situ. Karena kalau di kolom chat, itu nanti akan tertumpuk oleh pertanyaan-pertanyaan lainnya. Gimana nih sahabat PPG, pada sehat semuanya kan untuk menyelesaikan perkuliahan dari yang gelombang 1 dan yang gelombang 2 siap memulai perkuliahan. Harus sehat ya. Harus pada semangat.
Kita sambil nunggu Mbak Fani ya, sambil aku cek-cek nih pertanyaan kalian, terus aku rekap-rekap dulu. Beberapa pertanyaan udah aku kantongi dari Telegram, grup Telegramnya teman-teman. Udah aku rekap dan akan kita tanyakan, kita bahas pada Q&A pada malam hari ini, oke? Tenang ya teman-teman ya. Wih, pertanyaannya udah masuk banyak banget nih, udah 100 lebih pertanyaan. Tenang ya, kita bakal jawabin satu-satu. Mohon tidak mengirim pertanyaan itu secara berulang-ulang. Jadi kita biar bisa scroll-scroll yang lain. Halo, Selamat malam, Assalamualaikum. Mbak Fani. Hai. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar Mbak Fani di hari Minggu yang cerah ini, yang menyenangkan ini? Di hari Minggu ini sih apa namanya, mantau progres konfirmasi kesediaan. Weh, asik seru nih. Weekendku kayaknya tidak seindah weekend kalian ya. Mbak Fani tetap lembur. Tapi tetap semangat, oke. Iya, tetap semangat. Karena sahabat PPG juga pada semangat nih. Antusiasnya dari awal dibuka live IG ini Mbak Fani, udah 1.600 orang yang join. Wow, ini keren Iya banget nih. sih. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Ketemu lagi, mudah-mudahan gak bosen ya. Oke, buat teman-teman yang belum kenal, di sini aku kenalin dulu. Ini Mbak Yulia Kitafani atau Bu Fani dari Pokja PPG Prajabatan Direktorat PPG Ditjen GTK Kemendikbudristek. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu. Tapi kalau gelombang 1 nih udah pada ngerti dan kenal banget nih sama Mbak Fani karena sering jawabin pertanyaan dari teman-teman. Oke, apakah kita bisa langsung aja nih Mbak Fani untuk tanya jawabnya? Biar bisa banyak pertanyaan. Boleh. Biar nggak kelamaan ya kita ya. Oke, baik. Di sini saya udah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari Telegram dan juga ada dari Instagram, dari DM dan juga ada dari komentar nih Mbak. Jadi sementara kita akan jawab-jawab yang itu dulu, kemudian baru nanti kita akan jawab-jawab pertanyaan di question box. Gitu aja ya Mbak Fani ya? Iya. Setuju? Oke. Yuk, bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak kayak pertanyaan ujian tesis atau skripsi. Deg-degan kayaknya Mbak Fani ini. Ya teman-teman mohon disimak acara live IG kita kali ini ya. Biar tidak ada miskomunikasi atau salah informasi bagi teman-teman semuanya. Oke, kita di pertanyaan pertama. Ini apabila pindah LPTK tapi ingin mengikuti plotting sekarang, tidak plotting tahun depan, apakah bisa, Mbak Fani? Oke, ini kayaknya udah banyak banget nih. Mungkin ada 15.000 pertanyaan yang dilayangkan ya untuk terkait ini ya. Kayaknya banyak banget yang bertanya ini. Betul. Oke, baik teman-teman. Terkait kebijakan pindah LPTK ya. Nah, sebenarnya kan memang di tahap gelombang pertama kami membuka masa untuk atau membuka kesempatan untuk teman-teman gelombang 1 waktu itu request pindah LPTK. Alasannya karena memang pada saat itu kami belum memberikan kesempatan buat teman-teman menyampaikan minat atau preferensi LPTK yang dipilih itu sebenarnya mana gitu kan. Nah, kalau yang di gelombang 2 ini kan kami telah membuka menu preferensi untuk teman-teman. Pertama update domisili, lalu 2 memberikan informasi kepada kami inginnya tuh di plotting di LPTK mana. Seperti itu, Mbak. Jadi harapannya dengan adanya data tersebut kami bisa lebih fokus nih memplotting teman-teman semua agar tidak terlalu jauh dari harapan. Setidaknya dalam catatan di aplikasi kan sudah tertampil ya bahwa walaupun sudah mengisi pilihan pertama dan kedua tentu saja
tapi dengan catatan ada catatan bahwa belum tentu kedua LPTK yang dipilih itu adalah LPTK yang pasti menjadi LPTK penempatan seperti itu. Karena apa? Bisa saja karena saking banyaknya yang berminat di sana, ya kuota si LPTK yang terbatas, ya mau nggak mau kita harus pindahkan ke LPTK lain, tapi tetap kami mengacu pada domisili yang sama, istilahnya satu provinsi setidaknya seperti itu, gitu Mbak. Jadi memang tidak ada lagi tidak ada lagi kebijakan di gelombang 2 ini untuk bisa memindahkan request atau permohonan memindah LPTK. Seperti itu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman merasa ini kok terlalu jauh gitu, ternyata saya dipindahkannya tidak sesuai dengan domisili, bahkan mungkin ya, tapi kami harapannya sih tidak ada yang seperti itu bahkan. Nah, itu ya memang adanya di sana gitu, yang bisa menampung, yang bisa yang bisa menampung istilahnya. Jadi kuota SDM-nya ada, apelnya ada, bidang studinya ada. Nah ya di LPTK tersebut begitu. Gitu sih Mbak. Oke, baik. Jadi pada intinya ada, ini ya? tetap menyesuaikan dengan kuota yang ada di universitas tersebut ya Mbak Fani ya, di pilihan teman-teman. Tapi tetap akan diupayakan kok teman-teman semuanya sesuai dengan yang diminati. Betul, karena kan kami sudah tahu ya, pertama udah ada data update domisili nih Mbak Cynthia, dan yang kedua kita udah tahu nih preferensinya nih teman-teman kemana sih, misalnya ada UPI, ada UNPAS gitu kan. Nah berarti di area Bandung ya, di area Jawa Barat, sekitar Jawa Barat seperti itu akan kami plottingnya, begitu sih. Oke, baik. Mudah-mudahan membantu menjawab. Mudah-mudahan membantu teman-teman semuanya nih terkait pindah LPTK. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih Mbak. Kemudian, saat pindah LPTK, apakah kita bisa memilih kembali LPTK yang kita mau gitu? Jadi seandainya kan yang gelombang 1 kemarin itu kan mereka ada konfirmasi kesediaan tuh Mbak. Ya. Terus kalau seandainya mereka dikembalikan ke LPTK yang asal, bukan yang mereka mau, terus mereka mau pindah lagi nih, itu boleh nggak Mbak? Kayaknya semua peserta yang request untuk di-plotting di gelombang 2 itu kemarin kami buka untuk mereka bisa memberikan informasi preferensi LPTK. Jadi sama seperti yang gelombang 2 yang baru lulus, mereka-mereka yang gelombang 1 tapi minta diplot gelombang 2 juga ada tuh muncul menu preferensi pemilih LPTK dan juga update domisili gitu. Jadi sih mungkin kalau yang keskip ya, kalau yang keskip kayaknya bakalan sama di LPTK yang lama kayaknya ya. Aku belum ngecek secara detail sih. Nanti ada tim yang memang menangani itu, tapi pada intinya semua peserta yang diplot di gelombang 2, baik itu yang lulusan gelombang 2 murni ataupun yang lulusan gitu. Jadi tidak bisa sih untuk request pindah LPTK gitu. Oke, baik, siap. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mbak Fani ya. Menurut gelombang 1 ada masa sanggah serta penetapan akhir. Apakah 2 hal tersebut akan ada juga di gelombang 2? Kalau nggak salah tidak ada masa sanggah ya. Di pengumuman kayaknya tidak ada masa sanggah deh. Jadi di gelombang 1 pun nggak ada kok masa sanggah. Jadi keputusannya mutlak, tidak ada masa sanggah. Seingat saya begitu ya, di draft pengumumannya. Khawatir saya salah juga, tapi seingat saya seperti itu, Mbak. Baik, tidak ada masa sanggah ya berarti ya Mbak Fani ya? Ya. Kemudian pertanyaan keempat, Kak saya mau bertanya, apa benar PPG Prajabatan itu akan kembali ke provinsi asal? Apakah benar tuh Mbak? Ya, memang mungkin banyak teman-teman yang menerima informasi ya, ada di pesan di WA, mungkin tersebar sampai ke WA teman-teman yang menyatakan bahwa di PPL semester 2 itu teman-teman akan dikembalikan PPL-nya ke domisili gitu ya. Nah,
ini nampaknya baru wacana, teman-teman. Yang pasti pelaksanaan PPL itu memang secara secara program yang kami rancang itu PPL itu dilaksanakan di sekolah mitra untuk PPG Prajab 2022 ini. Seperti itu. Wacana untuk menugaskan PPL di lokasi di dekat domisili itu memang dimungkinkan bisa terjadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang PPL-nya atau pelaksanaan PPG-nya itu ya berada di domisilinya juga. Jadi otomatis LPTK-nya itu akan sangat mungkin bisa menjangkau sekolah mitra yang nantinya akan menjadi tempat tugas teman-teman gitu. Jadi memang ada rencana atau wacana dari pimpinan kami untuk pelaksanaan PPL kedua di semester 2 itu sekolah mitranya adalah sekolah yang nantinya akan menjadi sasaran untuk penugasan gitu. Tapi itu memang saat ini masih belum bisa kami sampaikan apakah ini akan menjadi kebijakan yang resmi atau tidak, karena memang ini masih akan harus didiskusikan lebih lanjut mengingat proses plotting yang di gelombang pertama kemarin dan juga di gelombang 2 ini kami menyadari masih banyak wilayah-wilayah yang belum semuanya membuka bidang studi di LPTK-nya. Misalnya untuk contoh kasus saja seperti seni budaya yang teman-teman tahu, seni budaya itu kan hanya ada 5 LPTK seluruh Indonesia yang bisa menyelenggarakan. Nah, itu kan tidak mungkin teman-teman yang di luar domisili itu nanti di PPL kedua harus kembali ke domisilinya dan nanti LPTK harus menjangkau LPTK mitra tersebut. Begitu. Nah, tapi mungkin ini strateginya akan didiskusikan lebih lanjut, teman-teman. Jadi nanti ditunggu aja kabar atau kepastiannya seperti apa di pelaksanaan di semester 2 nanti, begitu. Baik, berarti ini masih dalam tahap wacana ya Mbak Fani ya? Akan betul, dikaji ulang. Dan nanti jika sudah fix, nanti akan tetap diinformasikan kepada teman-teman PPG Prajabatan semuanya ya. gitu. Jadi nanti akan ada jadi nanti akan ada mungkin beberapa beberapa penerapan PPL, misalnya bagi yang memungkinkan PPL-nya langsung menyentuh sekolah tujuan penugasan di mana terdata kekosongan guru, itu akan sangat dimungkinkan untuk langsung PPL-nya ke tempat sasaran. Tapi jika tidak memungkinkan juga kami tidak akan tidak akan memaksakan diri. Nanti akan ada proses demi proses atau tahap-tahap berikutnya yang harus dipastikan lebih lanjut, gitulah intinya. Seperti itu sih. Baik, siap. Jadi ditunggu aja ya teman-teman, intinya nanti akan ada informasi lebih lanjut. Pasti akan diinformasikan karena kita sangat terbuka nih ke teman-teman semuanya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Mbak Fani. Ini by case ya Mbak. Saya sudah tes narkoba tanggal 12 Juni 2022. Apakah masih bisa digunakan untuk lapor diri tanggal 4 Desember 2022? Nah, itu kan nanti di situ setahu saya ada masa berlaku ya. Coba ini aja sih, coba dihitung itu sudah masih berlaku nggak masa berlakunya si surat bebas nafsanya itu, atau surat SKCK juga sama ada masa berlakunya juga kan ya. Semisal kurang-kurang sedikit mundur 1 minggu gitu maksimal, coba dilaporkan dulu saja dengan membawa dokumen yang sudah dimiliki. Semisal nanti menurut panitia di LPTK ini nampaknya harus diperbaharui gitu atau diupdate, monggo silahkan untuk mengupdate. Nanti Bapak Ibu atau panitia di LPTK juga akan memberikan waktu kok, tidak harus pada hari itu langsung ayo segera bikin atau gimana. Bilang aja nanti mohon waktunya karena ini mendesak gitu, bisa melampirkan ini dulu, nanti sambil akan saya perbaharui pada saat perkuliahan. Bisa seperti itu sih teman-teman. Jadi nggak masalah pakai yang ada dulu aja. Kalau misalnya mundurnya hanya 1 minggu lah misalnya, tapi kalau udah 1 bulan mundurnya itu sebaiknya pakai yang baru gitu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Mbak Fani. Jadi teman-teman silakan dicek di suratnya masing-masing terkait tanggal masa berlakunya, baik itu SKCK ataupun surat keterangan bebas narkoba dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Fani. Ini terkait surat sehat jasmani dan rohani.
Ya. Nah, ini kan yang waktu itu sudah pernah kita bahas nih, bahwasannya surat jasmani dan rohani itu dari rumah sakit gitu ya. Jadi Ya. ada pertanyaan lagi dari yang gelombang 2. Apakah harus dari rumah sakit aja atau boleh dari puskesmas, Mbak? Ya. Untuk surat sehat jasmani dan rohani itu intinya dari instansi atau unit layanan kesehatan di tempat teman-teman ya yang paling dekat lah atau yang paling mudah terjangkau. Nah, semisal misalnya di puskesmas ada mereka bisa sanggup menerbitkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, itu ya alhamdulillah. Namun ada juga beberapa puskesmas yang mungkin agak kesulitan ya. Mungkin mereka siap mengeluarkan surat kesehatan jasmani tapi rohaninya enggak gitu. Nah, tapi rohani itu juga tetap teman-teman harus kalau bisa ya harus disiapkan karena kan kita ingin menjamin bahwa calon-calon guru kita, calon-calon guru hebat itu siap dan sehat baik secara jasmani dan rohani gitu. Baik, jadi pokoknya dari mana Mbak aja tidak perlu dari rumah sakit, Mbak. Jadi dari klinik pun misalnya di situ ada ada psikolognya atau ada dokter yang spesialis jiwa misalnya yang bisa menerbitkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu monggo aja, nggak harus dari rumah sakit. Baik, berarti ini ada kelonggaran nih teman-teman. Berarti boleh dari klinik atau puskesmas di tempat teman-teman semuanya gitu. Yang penting bisa mendapatkan 2 surat tersebut gitu. Ya, betul. Dan kadang ada yang jadi 2 surat ya, kadang ada yang jadi 1 juga sih, saya nggak tahu deh. Nanti mungkin pokoknya intinya menyesuaikan aja ya apa yang sudah diterima sama teman-teman gitu. Pokoknya intinya pada saat hadir di layanan kesehatannya infokan saja saya butuh surat keterangan sehat jasmani dan rohani gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi terkait surat tersebut karena di Telegram tuh rame banget Mbak Fani. Wacananya tuh. Iya, mereka sampai cari hanya khusus di rumah sakit gitu. Saya kan nyimak tuh teman-teman diskusinya. Ada yang nggak berani ambil dari klinik gitu. Nggak masalah ya teman-teman, ini sudah langsung dari Mbak Fani, nggak masalah kalau dari klinik atau puskesmas. Yang penting kedua surat tersebut itu valid gitu. Ya. Oke, next kemudian ini juga banyak ditanyakan nih Mbak. Ini ada wacana bahwasannya PPG Prajabatan Gelombang 2 akan di-plotting di 2022 dan 2023. Nah, ini mereka itu tanya apakah mereka akan disuruh memilih di-plotting tahun ini dan tahun depan atau keputusan tersebut langsung dari panitia atau langsung dari pusat gitu. Iya, kalau untuk informasi awal kan memang di dalam pengumuman kelulusan wawancara kemarin kami sudah menyampaikan ya di notifikasi rekan-rekan sekalian itu bahwa ada kemungkinan tidak seluruhnya yang lulus itu di plotting di tahun ini, ada juga yang memungkinkan untuk di plotting di tahun depan begitu. Nah, untuk pemilihannya itu dari kami, kebijakannya itu dari kami, kewenangannya nanti akan ada perhitungannya berdasarkan data kebutuhan guru, mana yang sudah over supply, maksudnya untuk peserta ya, mana yang masih kekurangan banyak. Nah, itu nanti akan dihitung per wilayahnya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi, untuk plotting di tahun 2002 dan 2023 itu berdasarkan kebijakan dari pusat sesuai dengan data kebutuhan guru di tahun tersebut ya, Mbak ya? Iya, betul. Tapi semisal nih, kalau rekan-rekan ada yang merasa belum siap untuk mengikuti PPG tahun ini, kan memang di dalam pilihan alasan konfirmasi kesediaan yang tidak bersedia kan ada beberapa alasan ya, ada yang mengundurkan diri karena alasan ABCDE, ada yang di bawah tidak bersedia karena ingin diplotting di periode berikutnya, seperti itu. Jadi intinya teman-teman juga bisa menyampaikan semisal belum siap untuk diplotting tahun ini begitu. Kan misalnya ada juga yang sedang hamil muda atau sedang trimester 2 misalnya lagi hamil gitu ya. Inginnya tuntas dulu, selesai dulu proses kehamilannya sampai melahirkan, baru nanti siap mengikuti PPG juga ada kan seperti itu ya, atau alasan kesehatan lainnya misalnya. Nah, itu bisa untuk menyampaikan di konfirmasi kesediaan. Lalu mungkin Mbak Cynthia ada yang bertanya nih, kira-kira pelaksanaan di 2023 itu kapan gitu ya? Nah, betul. Pelaksanaan di 2023 itu perkiraannya adalah sesuai dengan perkuliahan
reguler, layaknya perkuliahan reguler. Jadi sekitar bulan Agustus atau bulan range antara akhir Juli sampai awal September. Nah, range-nya di situlah kira-kira. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti misalnya ada yang kalian menyampaikan bahwa ingin di-plotting di 2023 aja misalnya, atau di periode berikutnya, itu range ancar-ancarnya di sekitar itu, di pertengahan antara akhir Juli sampai di awal September. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Fani informasinya. Kemudian, ini teman-teman akhirnya setelah dijawab terkait konfirmasi kesediaan itu, muncul lagi pertanyaan nih, lagi rame banget. Saya nyimak juga di Telegram. Apakah nanti setelah mereka itu menyatakan untuk tidak bersedia di plot di tahun ini, Mbak Fani, apakah mereka dinyatakan gugur atau benar-benar akan diplot di di tahun berikutnya begitu? Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang mau tidak mau misalnya harus memilih yang ingin di-plotting di gelombang berikutnya, itu nanti akan masuk ke daftar cadangan peserta kami yang sudah lulus tes atau sudah lulus seleksi. Jadi nanti di periode berikutnya tidak perlu lagi mengikuti seleksi lagi. Jadi langsung nanti seperti teman-teman yang di-plotting di gelombang 1 nih, itu nanti kan bisa tuh mundur melimpah ke gelombang 2 gitu kan, karena berbagai alasan. Nah, teman-teman juga yang di gelombang 2 itu berhak untuk seperti itu. Jadi kami buka kesempatan untuk memberikan informasi jika memang tidak bersedia, itu bisa di-plotting di gelombang di periode berikutnya, dan tidak menjadi gugur. Intinya seperti itu, tidak menjadi gugur, kecuali teman-teman yang menyatakan mengundurkan diri ya. Yang mengundurkan diri itu kami akan langsung drop seperti itu. Tapi kalau yang menyatakan di plotting tahun periode berikutnya itu tidak kami drop, tidak kami gugurkan kok. Baik, Mbak Fani. Kebijakannya. Apakah yang menyatakan mengundurkan diri tersebut itu akan di blacklist atau mereka bisa mendaftar ulang, Mbak? Jadi bisa mendaftar ulang lagi. Gitu? Bisa mendaftar ulang lagi. Ya? Iya, tidak di blacklist. Namun nanti kami perlu koordinasi lebih lanjut sih terkait terkait masa berlaku kelulusan ini berapa lama gitu kan ya, karena kan ada yang misalnya saja nih dia lulus gelombang 1, ternyata di gelombang 2 dia masih mau lagi mundur ke gelombang berikutnya gitu kan ya. Jadi kan dua kali skip nih. Nah, kita nanti akan menerapkan aturan tapi memang belum kami finalkan, tapi nanti akan ada masa di mana peserta yang telah lulus seleksi itu masa berlaku kelulusan itu berapa lama, seperti itu. Jadi ada batas waktunya. Jadi tidak bisa nanti ya seterusnya nanti minta mundur terus gitu. Nanti kan kita nggak dapat pesertanya dong gitu. Iya, gitu ya teman-teman. Tapi untuk yang gelombang 1-2 ini masih bisa kalau memang teman-teman ingin diplot di periode berikutnya. Tapi sebaiknya sih diplot di tahun ini aja ya. Orang ini kok masih terbuka kesempatan gitu. Iya benar tuh kata Mbak Fani, teman-teman yang udah diplot di tahun ini jangan disia-siakan gitu aja. Ya. Jangan disia-siakan. Karena semakin kita mengundur waktu, semakin kita mengundur juga tuh hal-hal lain yang akan bisa kita lakukan di masa depan. Betul, Bang. Jadi selagi bisa dilakukan sekarang, dilakukan aja sekarang gitu. Betul. Kemudian Mbak Fani, ini teman-teman pada nanya, apakah boleh sekarang mereka sudah terdaftar nih dan akan melaksanakan pelaksanaan perkuliahan PPK Prajabatan gelombang 2. Namun mereka ada yang berminat untuk mendaftar CPNS. Apakah itu boleh, Mbak? Kalau mendaftar CPNS, setahu saya persyaratannya kan memang harus punya serdik ya. Seperti itu. Nah, teman-teman apakah yakin nanti perkuliahannya semisal, kita kan nggak tahu perekrutannya kapan ya. Gitu. Harapannya teman-teman bisa fokus dulu, karena kan ini nanti berbeasiswa ya. Dan ada perjanjian kerjasama penerimaan beasiswa pendidikan ini antara kementerian dengan rekan-rekan sekalian, dan ada poin-poin hak dan kewajiban yang harus dituntaskan begitu. Seperti itu, Mbak. Saya sih tidak bisa menjawab boleh atau tidak, tapi akan ada hak dan kewajiban yang harus teman-teman penuhi karena program ini adalah program beasiswa begitu. Baik,
Berarti mereka akan menandatangani surat perjanjian kerjasama, begitu ya Mbak Fani ya? Iya, betul. Iya, nanti di LPTK ya, rekan-rekan sekalian. Apakah surat perjanjian tersebut akan ditandatangani sebelum mereka mengikuti perkuliahan bagi yang perkuliahan itu selesai, Mbak Fani? Enggak, di awal perkuliahan. Berarti Nanti yang di awal gelombang satu juga perkuliahan. gitu ya? Iya, betul, yang di gelombang 1 juga begitu. Mereka sekarang sedang berproses sih. Karena ini siapa namanya, mengingat memang akhir tahun kan semakin dekat nih Mbak Cynthia, dan mungkin cukup banyak juga mungkin rekan-rekan di peserta atau pendaftar yang mengetahui maksud kami kalau di programnya pemerintah kan sebenarnya tidak boleh lewat anggaran nih, lewat tahun anggaran ya. Jadi kami sedang berupaya semaksimal mungkin jadi agar teman-teman yang nantinya akan menerima atau bersedia untuk menjadi mahasiswa itu kami akan proses segera pencairan dananya begitu agar tidak melewati tahun 2022 gitu. Oke, baik. Jadi nanti mohon bantuan dari teman-teman sekalian ya yang nanti akan kami tetapkan sebagai mahasiswa yang menyatakan bersedia untuk kooperatif juga memberikan untuk segera memproses perjanjian kerjasamanya agar proses pencairan dananya juga bisa cepat kami lakukan gitu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Oke, baik, kita lanjut lagi ke tahap pertanyaan terkait plotting dan lapor diri. Ini ada yang tanya, Mbak, SKCK-nya kemarin itu diajukan untuk melamar kerja. Apakah boleh jika digunakan untuk mendaftar PPG Prajabatan? Boleh, boleh. Jadi kami tidak mewajibkan surat keterangan kelakuan baik atau SKCK yang dikeluarkan oleh Polres itu atau kepolisian itu khusus untuk PPG Prajabatan. Misalnya kemarin udah bikin untuk melamar pekerjaan itu bisa dipakai. Nggak apa-apa, dilampirkan aja selama masih berlaku ya, teman-teman. Oke, berarti intinya yang penting masih berlaku dan valid gitu ya, Mbak ya? Betul. Oke, baik. Kemudian, apa saja Mbak Fani yang perlu dibawa teman-teman untuk pelaksanaan lapor diri? Ya, mungkin nanti kita akan update ya di IG ya untuk konten dokumen apa saja yang harus dibawa di lapor diri. Tapi yang jelas yang pertama itu antara lain adalah surat keterangan sehat jasmani rohani, surat bebas nafsa, lalu surat keterangan berkat kelakuan baik, lalu ada lagi sertifikat vaksin booster ketiga, vaksin booster pertama ya atau vaksin ketiga ya. Atau bagi teman-teman yang belum vaksin booster pertama bisa melampirkan hasil PCR negatif 3 kali 24 jam pada saat lapor diri. Seperti itu. Ini untuk keamanan teman-teman sekalian juga, baik dari di LPTK-nya nanti dan juga di teman-teman sendiri. Lalu terakhir adalah form fakta integritas yang formatnya bisa diunduh di SIM PKB teman-teman sekalian. Sementara itu Mbak Cynthia. Oke. Baik, saya coba ulangin lagi teman-teman, barangkali ada yang belum catat. Ini kira-kira sekitaran ini aja yang bisa disiapkan dulu, yaitu pertama surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian surat keterangan bebas nafsa, kemudian berkelakuan baik, terus sertifikat booster, vaksin ya. Kalau teman-teman belum vaksin booster, teman-teman bisa menggantinya dengan PCR negatif dalam jangka waktu 3 kali 24 jam dan juga surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama udah belum, Mbak? Belum. Ya? Ini form fakta integritas Mbak Cynthia. Oke, baik. Berarti ditambah dengan fakta integritas. Mungkin itu aja yang bisa disiapkan oleh teman-teman sementara. Betul. Untuk fakta integritasnya bisa diunduh di akun SIM PKB kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Ini banyak yang bertanya nih Kak, saya sih baca yang di kolom chat ya, karena selalu muncul. Ada yang bertanya ke surat kesehatan rohani wajib nggak? Wajib ya teman-teman, jadi jasmani dan rohani wajib. Tidak perlu di rumah sakit, kalau di puskesmas ada, boleh di puskesmas atau di layanan kesehatan terdekat yang terjangkau begitu. Kalau apalagi tadi ya,
udah nggak ada COVID, tapi sesuai data masih ada COVID ya teman-teman sekalian. Jadi kita saling menjaga ya, saling menjaga satu sama lain. Akan lebih apa ya, akan lebih nyaman kalau kita semuanya sama-sama meyakini bahwa diri kita sehat gitu, dan kita dapat meyakinkan orang lain juga kalau kita itu sehat dan sudah vaksin seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, baik. Ini ada yang tanya nih Mbak, lucu nih. Apa? Dari Mesar. Kak, kebetulan aku mau nikah di bulan Februari. Cuman aku ngundang mau ya di tahun ngundang 2023. Gimana? Nggak, gini, Kak, kebetulan aku mau nikah di bulan Februari. Cuman aku nggak mau di-plotting di tahun 2023. Nggak apa-apa kan nanti izin libur, katanya gitu. Oh, kalau libur sih barang 1-3 hari masih oke lah. Asal kan kalian semua nanti punya apa ya, istilahnya apa ya, lebih enak disampaikannya ya, punya cadangan untuk izin lah, karena kan batas presensi itu kan 80% ya kalau nggak salah, jadi 20% itu bisa dimanfaatkan, intinya seperti itu. Jadi monggo aja kalau memang tetap ingin lanjut di tahun ini dan nanti di pertengahan Februari mungkin ada acara besar gitu ya, tinggal diatur aja waktunya gitu ya. Dan itu semua bisa dikomunikasikan dengan kampusnya masing-masing gitu. Baik, berarti kalau yang izin sehari atau 2 hari nggak masalah ya Mbak Fani, karena batasnya itu 80% kehadiran ya? Iya, betul sekali. Nih, jadi didengerin ya teman-teman, jadi jangan bingung-bingung tuh kalau dia mau lamaran atau yang mau nikahan. Iya. Mudah-mudahan program ini tidak menghambat itulah ya. Tapi kalau bisa, kalau ya enggak sih sebenarnya, kalau bisa memang nanti teman-teman yang memang fokus nih, ingin mengikuti perkuliahan, fokus dulu, selesaikan sampai tuntas nih perkuliahannya, baru misalnya, karena kemarin ada beberapa yang dari LPTK yang menyampaikan, Bu Fani ini loh pesertaku banyak banget nih yang hamil gini. Iya, kami kan juga nggak bisa melarang Pak gitu kan, nggak bisa ngelarang kalau ada yang hamil, yang kalau mau daftar selama mereka punya kompeten, punya standar minimal yang bagus dan bisa lulus seleksi, ya kenapa enggak. Cuman nanti harapannya nanti pada saat perkuliahan, semisal kalian di tengah-tengah menikah gitu ya, kalau bisa diprogram sebaik mungkin agar nanti kita fokus dulu perkuliahannya selesai, nanti baru deh bebas gitu. Mudah-mudahan kan supaya tidak mengganggu ya, begitu sih, biar nyaman. Baik, semuanya. Terima kasih Mbak Fani. Jadi teman-teman tetap dikomunikasikan aja nanti di LPTK terkait yang Mbak Fani terkait izin ya, begitu kan? Betul. Oke, selanjutnya kita akan baca-baca pertanyaan dari question box. Kita lihat-lihat nih ya. Iya. Kalau ada yang bertanya kapan nih pendaftaran di tahun 2023, untuk pendaftaran 2023 itu kami merencanakannya di sekitar April. Seleksinya antara April kita mulai pendaftaran ya. Jadi teman-teman sekalian bersiap gitu ya. Mudah-mudahan di masa-masa bulan April itu kan banyak nih yang baru pada wisuda gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan bisa menjaring nih teman-teman yang baru pada fresh graduate, lulus baru sebulan 2 bulan yang lalu, bisa langsung daftar juga monggo. Jadi bagi teman-teman yang menanyakan kapan dibuka lagi pendaftaran di tahun 2023, insya Allah kami merencanakannya di sekitar bulan April. Dan nanti tahun depan itu kemungkinan akan lebih banyak lagi bidang studi yang kami buka, termasuk bidang studi kejuruan. Namun kalau mau kami menyampaikan bidang studi kejuruannya apa saja, kami belum bisa menyampaikan karena masih dalam tahap pembahasan dan finalisasi begitu. Jadi stay tune ya teman-teman. Kemudian ini ada yang tanya Mbak Fani, untuk cara lapor dirinya itu bagaimana Mbak? Apakah online atau offline? Sistematikanya bagaimana? Oke, untuk yang nanti akan lapor diri, itu lapor dirinya kami kebijakannya sih di awal adalah luring. Jadi teman-teman langsung hadir di kampus, karena nanti di orientasi mahasiswa itu yang tanggalnya sudah tertera ya di pengumuman itu adalah orientasi secara luring gitu. Namun ada beberapa LPTK yang sangat kooperatif kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa lapor diri dulu secara online
sambil melengkapi berkas, bersiap, menyiapkan segala sesuatu selama perkuliahan itu diterima juga kok informasinya secara online. Jadi intinya jika nanti teman-teman sudah ditetapkan sebagai mahasiswa yang insya Allah kami akan posting di SIM PKB pengumuman kelulusannya itu nanti teman-teman bisa langsung koordinasi menghubungi LPTK-nya masing-masing dan menanyakan atau mengkonfirmasi untuk proses lapor dirinya memungkinkan nggak kalau kami semisal diberi waktu untuk lapor diri secara luringnya sekian, tapi pada prinsipnya kami siap dan kami akan lapor diri secara luring gitu, mungkin minta waktu berapa 1-2 hari misalnya, tidak terkejar gitu ya, tapi intinya Bapak Ibu panitia di LPTK itu sangat kooperatif asal teman-teman ini komunikasi ya, menyampaikan kendalanya apa, belum bisa melaksanakan lapor diri secara luring di tanggal yang telah ditetapkan misalnya. Nah, itu yang dikomunikasikan ya teman-teman. Jadi jangan putus komunikasi sama sama Bapak Ibu panitia di LPTK. Nah, karena pada dasarnya Bapak Ibu di LPTK itu sangat ingin membantu selama teman-teman itu menyampaikan apa kendalanya gitu. Baik, intinya teman-teman tetap jaga komunikasi, sampaikan kalau ada kendala apapun didiskusikan saja sehingga bisa ditarik kesimpulan yang terbaik gitu. Yes, begitu Baik, kurang lebih. Kemudian ini ada pertanyaan Mbak terkait sertifikat pendidik itu akan keluar setelah mereka menyelesaikan perkuliahan selama 2 semester itu ya? Betul. Jadi di akhir perkuliahan kan nanti memang ada yang namanya UAS ya. UAS biasa semester 1 ada UAS, semester 2 ada UAS, lalu ada seminar proyek nanti di semester 2 dan nanti di akhir itu ada yang namanya uji kompetensi profesi guru. Layaknya kalau teman-teman sering mendengar di PPG dalam jabatan, itu Bapak Ibu guru kita yang pada ikut prajab tuh mengikuti UKIN dan UP. Nah, seperti itulah kira-kira. Nanti setelah teman-teman sudah mengikuti uji kompetensi profesi guru dan dinyatakan lulus, itu langsung memperoleh sertifikat pendidik. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Berarti teman-teman, ini jawaban bagi yang mempertanyakan sertifikat pendidik. Nah, jadi sertifikatnya itu akan keluar setelah teman-teman menyelesaikan serangkaian ujian nanti setelah teman-teman melaksanakan kuliah selama 2 semester. Yang penting sekarang fokus di kuliahnya dulu aja, ikutin alurnya. Pasti nanti dikasih kok. Tenang aja teman-teman. Iya, betul. Oke, ini kemudian, banyak yang nanya plotting di 2023 itu sebenarnya kapan gitu ya? Plotting periode berikutnya di 2023 itu kapan? Jadi plotting teman-teman nanti di 2023 itu berbarengan dengan plotting para lulusan seleksi yang mereka mendaftar di tahun 2023 gitu. Jadi sama kayak yang gelombang 1 mau diplotting di gelombang 2. Nah, yang nanti teman-teman yang saat ini misalnya menyampaikan ingin diplotting di tahun berikutnya, nanti ya bareng dengan calon-calon mahasiswa yang akan kita plotting di LPTK untuk mengikuti perkuliahan di tahun 2023 itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada, kami sih berencana tidak aja karena memang cukup memakan waktu dan tenaga. Kami berharapnya nanti di 2023 pendaftaran dibuka akan lebih panjang gitu, dan nanti prosesnya juga akan lebih dengan persiapan yang lebih matang tentu saja, karena akan ada banyak bidang studi yang akan dibuka atau ditambah. Lalu nanti plottingnya itu nanti sekali jalan, jadi langsung dalam satu periode 2023 itu hanya satu gelombang saja, tidak ada nanti kemungkinan ya tidak ada lagi untuk yang gelombang 2-nya seperti itu. Harapan kami sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan, dan kalau tidak salah kuotanya makin banyak loh. Jadi di 2023 itu informasi yang saya terima ya, itu memang kuotanya untuk PPG Prajab jauh lebih banyak. Jadi semangat teman-teman untuk bisa mengikuti seleksi tahun depan gitu, bagi yang tahun ini belum berkesempatan untuk lulus gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Iya. Mbak, namun ini ada pertanyaan lagi. Kalau seandainya
dia tidak bersedia di tahun ini, kemudian dia akan mendaftar kembali nih di tahun 2023. Namun tadi informasinya kan di tahun 2023 kuotanya lebih banyak di kejuruan ya Mbak? Enggak juga sih, tidak. Jadi yang tadi saya sampaikan bukan lebih banyak di kejuruannya, tapi bidang studinya lebih banyak. Ada bidang studi umum dan ada juga yang kejuruan. Untuk proporsi masing-masing kuotanya seperti apa saya belum bisa sampaikan karena masih dalam tahap pembahasan gitu. Oke, baik. Kemudian ini ada yang tanya Mbak, ini kan dikonfirmasi kesediaan ada pilihan mengundurkan diri karena baru masuk Dapodik. Karena dia pas tes wawancara itu baru masuk Dapodik. Saat pendaftaran awal belum masuk gitu. Nah, apakah artinya dia tidak bisa mengikuti perkuliahan PPG atau bagaimana? Barangkali ada yang tahu. Ini tanya di di PPG Prajab nih di grup. Oh oke. Baik, untuk teman-teman yang baru didaftarkan oleh sekolahnya Simpatika ya, maaf, Dapodik ya. Baik Dapodik ataupun Simpatika misalnya. Dan sebenarnya masih ingin melanjutkan proses perkuliahannya. Nah, kami itu menghimbau agar teman-teman yang memang masih semangat untuk berkuliah tapi terdata di Dapodik atau Simpatika itu tinggal memproses Dapodiknya atau Simpatikanya agar tidak aktif sebagai guru. Begitu. Kalau masih terdata aktif itu tidak bisa karena kemungkinan kan akan, kalau saya nggak tahu sih ya, secara administratif nih di sekolah kalau terdata aktif sebagai guru ada konsekuensi apa sih yang melekat, misalnya kalau sudah terdata aktif itu wajib mengajar, wajib hadir di sekolah, absen segala macam. Nah itu kan kalau menurut kami ya sangat menghambat proses perkuliahan. Nah kalau dinonaktifkan sebagai guru itu kan tidak ada kewajiban bagi teman-teman sekalian untuk memenuhi jam mengajar atau segala macam yang ada kaitannya dengan administratif sebagai guru aktif di sekolah gitu. Dan nantinya kan akan memang kami tempatkan ya di sekolah-sekolah yang memang terdata kekosongan guru gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Kemudian kita ini kok aku heran deh, kok banyak yang pakai icon crying ya, kenapa ya? Jadi sedih nih, kayak kabar buruk atau apa sih? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk menyambut perkuliahan. Ada lagi tuh. Tapi kalau dilihat dari grup Telegram sih masih pada semangat sih Mbak Fani. Iya dong. Karena mereka antusias banget. Ini aja live IG alhamdulillah. 2.900 nih yang nonton. Iya nih rekor ya, alhamdulillah nih. Kayak perlu kita screenshot dulu nih. Sebentar. Iya, ini kita screenshot dulu nih. Yuk, kita screenshot dulu. 2.900 loh yang view. Keren banget nih. Terima kasih antusiasnya teman-teman. Mudah-mudahan niat baiknya untuk menjadi guru profesional diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Keren banget emang sahabat PPG tuh antusiasnya tiada tanding. Udah ketahuan nih Mbak, berarti ini calon-calon guru hebat semuanya. Betul. Oke, baik. Ini ada yang tanya, grup Telegram apa namanya? Jadi teman-teman, ada grup Telegram namanya PPG Prajabatan atau PPG Prajabatan Gelombang 2. Silakan teman-teman join dan berbagi informasi di situ dengan peserta PPG Prajab yang lainnya gitu ya teman-teman. Bisa sharing-sharing sama teman-teman yang lain. Kalau untuk informasi, teman-teman silahkan cek di laman ppgkemdikbud.go.id karena semua informasinya akan di-share di laman kita. Jangan lupa juga follow Instagram PPG Kemendikbud. Oke, next kita cari pertanyaan-pertanyaan lagi karena masih ada waktu 10 menit nih Mbak Fani. Atau Mbak Fani aja deh yang pilih pertanyaannya. Apa ya, kayaknya sih semuanya sudah terjawab ya. Insya Allah udah terjawab semua. Ini ya harus di tabel ini ya. Aku nggak bisa ngelihat. Oh ini questionnya ya. Cap cip cup apa ya?
Kapan gelombang 3 tadi udah dibuka. Jadi gelombang 3-nya insya Allah kita buka di sekitar bulan April. Insya Allah. Seperti itu. Pilih plotting selanjutnya kita gagal gelombang 2 atau bisa masuk ke tahun 2023 tanpa tes. Kalau pilih plotting selanjutnya itu tanpa tes. Begitu ya. Jadi langsung masuk ke daftar cadangan peserta kami yang siap untuk di plotting. Apalagi. Ya, monggo. 10 menit lagi ya. Izin Mbak Fani, ini ada yang tanya, bagaimana jika identitasnya itu dicatut untuk pendaftaran partai politik? Ini ada yang tanya nih. Apakah tetap boleh mendaftar PPG Prajabatan atau tidak boleh atau tidak masalah? Gimana Mbak? Dicatut untuk pendaftaran partai politik. Saya kurang paham sih apa ya. Relevansinya. Jadi sih dia akan maksudnya masuk kaitannya anggota apa parpol gitu ya. gitu Mbak. Masuk anggota parpol. Kita nggak sampai mendeteksi dia terdeteksi menjadi anggota parpol apa ya di pendaftaran kami. Jadi pendaftaran kami memang murni harus clearnya di data Dapodik dan Simpatika aja sebagai guru aktif. Jadi selebihnya sih masih aman ya selama IPK-nya terpenuhi, selama usianya terpenuhi kayak gitu. Jadi nggak ada sih, belum ada sangkutannya ke pendaftaran parpol. Aduh, parpol ya sekarang udah tahun berapa sih? 2023 ya? Tahun iya, 2024 ya? Nih. Berarti itu tidak ada hubungannya teman-teman. Jadi betul. Kalaupun ada yang mencatut, tidak masalah kalau teman-teman mau tetap daftar dan ingin menjadi guru, silahkan mendaftar PPG Prajabatan. Atau betul. Silahkan terus mengikuti proses PPG Prajabatan, mengikuti perkuliahannya hingga lulus gitu ya. Yes. Kemudian yang memilih bersedia nih Mbak Fani, apakah pasti kuliah di tahun ini? Itu dia, yang memilih bersedia belum bisa. Nah, nanti akan ada pengumumannya ya, akan ada penetapannya siapa yang akhirnya akan di plot di tahun ini, yang akan berkuliah di tahun ini berdasarkan nanti informasi penetapan mahasiswa PPG Prajabatan. Kalau nggak salah di tanggal 29 ya, 29 November. Begitu. Oke, baik. Kemudian ini ada yang tanya lagi Mbak Fani, kalau yang di plotting di tahun 2023, kemudian ternyata jurusannya tidak ada, bagaimana Mbak? Kalau tidak salah, semisal kita masih belum tahu ya, kalau untuk yang di PGS kayak PG PAUD ya, PAUD itu di gelombang 1 kemarin ada yang minta di plotting di gelombang 2. Akhirnya kami juga memplotting PAUD di gelombang ini. Hanya ada sekian persen, hanya sedikit sekali karena memang di gelombang 2 kan tidak ada pendaftaran PAUD. Nah, itu akan nanti berlaku hal yang serupa seperti itu. Karena perhitungannya kan yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus begitu kan ya. Sementara begitu sih, berdasarkan pengalaman guru-guru peserta PAUD yang kami plotting juga di gelombang 2 ini gitu, karena mereka lulus di gelombang 1. Oke, berarti nggak masalah ya Mbak, meskipun nggak ada jurusannya di tahun tersebut. Betul. Karena kan udah masuk hitungan gitu ya? Iya. Udah masuk hitungan yang lulus gitu? Iya, betul. Oke, baik. Ini ada yang bingung nih, Kak, saya bingung, lebih baik Dapodik dulu, apa PPG Prajabatan? Soalnya saya ngajar udah 2 tahun, tapi belum masuk Dapodik oleh kepala sekolah, saya baru lulus. Daftar PPG Prajabatan aja dulu ya Mbak Fani ya? Sebenarnya iya, kalau menurut saya juga lebih baik kalian punya bekal memiliki sertifikat pendidik jika memang kalian benar-benar serius dan berminat memiliki panggilan jiwa sebagai guru. Sertifikat pendidik itu menjadi dokumen yang wajib nantinya di tahun-tahun berikutnya pada saat rekrutmen guru. Jadi dengan adanya program ini sebagai portal utama bagi calon guru, bagi kalian yang ingin menjadi guru untuk punya sertifikat pendidik, ya ini programnya begitu. Gitu Mbak. Baik. Berarti yang bingung nih antara masuk Dapodik atau daftar PPG Prajabatan, daftar PPG Prajabatan aja dulu.
karena ini kan bekal kalian gitu. Nantinya juga akan mendapat sertifikat pendidik kok, tenang aja. Ya. Jadi betul. mumpung yang belum terdaftar di Dapodik, pada ikut PPG Prajabatan. Oke, jadi tunggu. Tadi udah ada bocoran kira-kira bulan April di tahun besok. Siapkan diri dengan baik. Mungkin bisa mulai latihan-latihan soal untuk apa namanya persiapan tes substantifnya gitu. Persiapkan aja diri dari sekarang ya teman-teman ya. Iya, betul. Oh ya, ini kemarin ada yang DM Mbak Fani. Jadi dia itu sudah daftar di gelombang pertama, kemudian gagal, di gelombang 2 juga gagal, gitu. Kasian banget nih, sedih. Nah, kemudian apakah nanti dia di gelombang ketiga itu masih bisa mendaftar lagi, Mbak? Masih bisa mendaftar. Sampai saat ini kami tidak arahan untuk memblokir peserta ya, selama mereka punya antusiasme, punya minat, punya niat untuk mau daftar untuk menjadi guru, ya kami buka kesempatan seluas-luasnya kayak gitu. Apalagi nanti dengan bekal masa durasi break nih belum kami buka, kan teman-teman bisa mempersiapkan diri ya, mulai dari pengalaman mengajarnya mungkin atau mempersiapkan diri untuk menambah pengalaman-pengalaman lah intinya. Karena yang saya tahu di wawancara itu, mungkin bagi teman-teman yang gagal di wawancara itu memang sangat digali oleh para asesor kemampuan atau cara bagaimana teman-teman dalam menyampaikan informasi terkait pengalaman 3 tahun terakhir. Misalnya ada pengalaman mengajar, ada pengalaman berorganisasi. Nah, itu kan menjadi dalam jeda waktu yang ada nih nanti sebelum kita membuka lagi pendaftaran, kan teman-teman bisa membekali diri dengan berbagai pengalaman-pengalaman baru begitu. Jadi harapannya nanti semoga di tahun 2023 kalau nanti teman-teman masih semangat untuk ikut lagi, itu bekalnya sudah lebih banyak begitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Berarti tidak ada pemblokiran atau diblok gitu ya Mbak ya? Insya Allah enggak. Selagi masih ada jurusannya, teman-teman masih berkesempatan untuk bergabung dalam PPG Prajabatan gitu. Ya. Selagi masih ada kuota, kita masih membuka lebar kesempatan bagi teman-teman semuanya. Ya, jadi jangan patah semangat teman-teman, masih ada 2023, tetap semangat dan berusaha untuk bergabung bersama guru-guru profesional lainnya. Iya. Kemudian ini ada masukan nih dari tadi, aku berterima kasih banget dari PPG Unila dan juga PPG Unmul udah bantu jawab loh Mbak dari tadi nih. Terima kasih. Selama kita live. Keren. Makasih ya ini PPG Unmul dan Unila. Terus dari Unila ini memberikan masukan untuk grup admin PPG tiap universitas. Menurut saya ini ide yang cukup bagus ya Mbak Fani. Jadi mungkin nanti kita akan buat grupnya tiap admin tiap universitas, sehingga informasi yang diberikan bisa terarah dan dari universitas masing-masing bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswanya gitu. Betul. Ide yang bagus Mbak. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti ya. Iya, siap. Akan langsung kami tindak lanjuti Mbak Fani. Siap gerak nih. Masukan yang sangat keren. Terima kasih masukannya. Oke. Kemudian kita akan jawab satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Apa ya kira-kira yang paling banyak ditanyakan ya? Apa ya? Oh, ini nih Mbak. Kak, jadi status setelah mengikuti PPG Prajabatan itu apa? Apakah jadi honorer sekolah atau bagaimana? Udah, mungkin ini aja sih Mbak penutup dari live IG kita malam ini. Ya. Oke. Untuk status kalian nanti pada saat selesai atau saat ditugaskan di sekolah untuk mengisi kekosongan guru adalah sesuai dengan kekosongan guru itu. Semisal ya kan, karena kekosongan guru berdasarkan data guru pensiun itu, maka kami sangat berupaya teman-teman bisa diangkat untuk formasi CASN P3K, atau setidak-tidaknya kami tidak mengharapkan teman-teman untuk jadi honorer. Kenapa? Karena program kami yang lainnya di direktorat di Setdijen, di Jen GTK itu kan program P3K, di mana mereka itu tidak menginginkan adanya pengurangan guru honorer atau guru honorer beralih menjadi ASN P3K. Jadi otomatis program kami pun tidak ingin
kontraproduktif ya dari kebijakan Dirjen GTK yang lainnya. Jadi intinya tidak menjadi guru honorer tentu saja. Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan-pimpinan kami, di mana harapannya adalah untuk mengisi formasi CASN P3K untuk formasi-formasi kekosongan guru seperti itu. Begitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Fani jawabannya. Jadi teman-teman ditunggu aja informasinya karena nanti akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K gitu ya Mbak Fani ya. Iya. Oke, baik, mungkin ada closing statement dari Mbak Fani nih sebelum kita tutup live kita malam hari ini. Tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada yang nantinya akan kami tetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022. Tetap semangat. Kami berharap melalui rekan-rekan sekalian yang menjadi mahasiswa nantinya akan menjadi calon guru-guru profesional, itu semangat terus, fokus dalam perkuliahan agar semua ilmu yang disampaikan oleh para pengajar, bekal-bekal yang diberikan oleh para instruktur, praktisi, dan juga guru-guru pamong pada saat PPL itu bisa terserap semua ilmunya, nanti bisa diaplikasikan pada saat mengajar di sekolah, begitu. Semangat terus aja, dan sehat selalu ya. Buat yang belum lulus, jangan patah semangat. Jika kalian memang punya minat bakat dan panggilan jiwa sebagai guru, itu tetap semangat untuk mengikuti seleksi di periode berikutnya. Gitu aja, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Fani atas waktunya. Ini pada terima kasih semua nih, sama ada yang apa namanya? Terima kasih, salam sehat, iya. Udah dijawab nih kebingungan teman-teman sama Mbak Fani. Kami juga mengucapkan mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Fani dan juga selamat kepada teman-teman PPG Prajabatan yang lainnya. Tetap semangat dan juga ikutin alurnya, prosesnya dalam menjadi guru profesional gitu. Bersama PPG memenuhi guru profesional. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam sehat. Terima kasih ya Mbak Fani. Semangat besok hari Senin. Semangat teman-teman. Dah, assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam.